kami naikkan pada Tuhan Yesus, Allah yang selalu menjaga, memelihara kami, akan menghimpun kami satu persatu untuk diisi, untuk dipenuhi, untuk dihidupkan dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan kesukaan besar dari surga. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami menang dalam segala sesuatu, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu yang akan bersama-sama menikmati berkat firman Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai, menghindarinya dari kesalahan dan kesesatan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dan perlayakan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak buat kesempatan ini untuk sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Kepada Kingdom Family, kepada Ibu Barita, makasih banyak Bu, supaya saya terus belajar bagaimana belajar firman Tuhan dan juga belajar menseringkan firman Tuhan, dan dalam semuanya itu, dalam semua proses itu, saya bersekutu dengan firman Tuhan. Dan kalau saya bersekutu dengan firman Tuhan, kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ya, tema kita ya kehadiran Allah di tengah umatnya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi kehadiran Allah, supaya kita menang, kita mesti diberi kemenangan. Supaya kita menang, Tuhan mesti hadir di tengah-tengah kita. Karena kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, kita pasti kalah. Kalau Tuhan tidak memberi kemenangan kepada kita, kita tidak bisa menang. Sementara kita harus menang di dalam pertarungan kehidupan yang selalu ada setiap saat. Tidak pernah satu detik pun dalam kehidupan kita ini yang tidak ada pertarungan imannya. Selalu ada, karena kita hidup di dalam dunia yang selalu menentang Tuhan. Kita selalu berteman dengan orang yang menentang Tuhan. Baik dari pikiran kita, baik dari luar dari orang lain. Segala bacaan yang disodorkan kepada kita setiap waktu, segala game, segala mainan yang disodorkan kepada kita, segala kemajuan yang terjadi di tengah kita, setiap interaksi di antara kita dengan orang lain adalah pertarungan iman. Adalah peperangan setiap saat. Kata firman Tuhan, lawanmu si iblis meraung-raung, mengaum-ngaum seperti singa setiap saat untuk menelan kita. Jadi ini adalah pertarungan setiap saat. Karena itu kita perlu kehadiran Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur kalau Kingdom Family pagi-pagi hari kita dibekali dengan firman Tuhan, supaya kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari, juga di sepanjang hari akan membuat kita merenungkan firman Tuhan. Dan pertarungan-pertarungan kehidupan yang sering kali membuat kita kalah di dalam pertarungan kehidupan adalah seperti yang area-area seperti yang disampaikan oleh Pak Raffles kemarin ya, Roma pasal 8 ayat 35, yang memisahkan kita dari kasih Kristus seringkali penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, maut, atau pedang. Itu yang seringkali membuat kita tidak menang dalam pertarungan iman. Seringkali membuat umat pilihan Allah kalah di dalam pertarungan di dunia ini. Karena kemenangan itu selalu jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jika kita hidup oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ini sebabnya kita perlu kehadiran Tuhan senantiasa. Karena kalau kita hidup menurut daging yang di atas tadi itu, dan ayat 35 itu, maka kita akan tidak mengalami kemenangan. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, kita mematikan semua perbuatan-perbuatan daging dan kita akan hidup. Ya. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia ini, berjanji kepada kita bahwa kita akan selalu menang. Kita akan selalu menang bersama-sama dengan Tuhan. Dan sama seperti Kristus ketika ia dicobai dan dia menang dalam setiap percobaan itu,
dalam setiap pencobaan-pencobaan itu, maka kita pun demikian akan mengalami hal yang oleh Kristus. Tetapi syaratnya memang kita harus selalu, Allah selalu hadir. Atau kita selalu hadir bersama-sama dengan Allah. Ini dua hal yang mirip-mirip, tapi kalau Allah sudah hadir bersama-sama dengan kita, tapi kita sering kali tidak hadir dalam rencana Allah di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita menjadi khawatir seperti yang ini ya, Tuhan Yesus selalu menekankan supaya kita selalu menang dalam pergumulan-pergumulan jasmani. Ya, Matius pasal 6 ayat 29 sampai 34 saya baca. Aku berkata kepada kamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Maksud Tuhan Yesus menekankan bahwa pakaian harus meyakini, harus bangga dengan kondisi kita bahwa tidak ada keindahan yang lebih indah daripada Salomo, tetapi dalam segala itu dia tidak lebih baik dari bunga-bunga di padang. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan selalu mendandani kita. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kekurangan pakaian, kekurangan makanan, seringkali menjadi level yang sangat dasar mempengaruhi iman kita. Sehingga kita oleh hal-hal ini, kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita bersekutu dengan kekuatan yang lain. Kita melakukan yang benar menurut kata orang lain. Mencari makanan, mencari uang, supaya hidup, supaya berpakaian dengan baik. Seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mulai dari level yang paling primitif seperti berdukun, sampai level yang paling modern dan paling tren dan viral di sepanjang masa, yaitu berbohong demi hal-hal ini. Seringkali hal-hal ini ketika kita tidak makan enak, kita menjadi minder. Ketika kita tidak punya pakaian yang bagus, kita menjadi tidak percaya diri. Nah, ini hal-hal ini memisahkan kita dari Tuhan. Dan untuk hal ini Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Oleh karena itu kita mesti yakin pada hal ini. Ya, Pak Raffles kemarin menekankan bahwa kita mesti yakin pada keberpihakan Allah kepada kita. Kita mesti yakin pada pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Kadang-kadang kita lebih yakin pada kebohongan kita untuk menghasilkan makanan dan minuman daripada penyertaan Allah terhadap kehidupan kita. Kita lebih yakin pada itu. Atau kita lebih yakin bahwa kehormatan kita, ketentraman kita sangat tergantung kepada pakaian bagus kita atau dandanan menor kita daripada kasih Tuhan, daripada penyertaan Allah. Sehingga kita tidak mengandalkan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan hari ini, kemenangan atas hal-hal yang jasmani sudah dijamin oleh Tuhan. Tuhan di kesempatan yang lain, Tuhan Yesus berkata, bukankah burung itu dijual orang, ya 2 ekor seduit? Saking murahnya, ya. Saking murahnya. Tetapi Tuhan memelihara mereka walaupun mereka tidak menabur dan menuai. Berkali-kali Tuhan menyatakan perumpamaan-perumpamaan bahwa Dia menjamin pemeliharaan Allah bagi kita, sehingga kita selalu menang atas masalah-masalah jasmani. Selalu berkemenangan bersama-sama dengan Dia. Asal kita bersama-sama dengan Dia aja, segala sesuatu pasti beres. Cuman kecenderungan hati manusia seringkali
tidak mengandalkan Tuhan di dalam hal ini, lebih percaya pada kekuatan sendiri, lebih percaya pada perkataan orang lain, lebih percaya pada sesuatu yang sedang viral, sehingga kita mengikuti itu. Padahal pemikiran-pemikiran itu akhirnya membuat kita tidak damai sejahtera. Kita kehilangan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak menang. Menjadi orang-orang yang digiring oleh kuasa kegelapan kepada kematian karena kita tidak hidup menurut roh seperti Roma 8 ayat 13 tadi. Ya, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menjadi contoh bagi kita di sepanjang sejarah pergumulan iman kita di dalam mengalami kemenangan itu setiap saat. Yang kedua, selain menang atas masalah jasmani, kita juga dijamin oleh Tuhan untuk menang dalam pertarungan spiritual. Ada satu contoh yang sangat menarik yang kita lihat di dalam kitab suci bahwa ketika Daud menghadapi peperangan dengan orang-orang, mereka pergi berperang, lalu ketika mereka pulang ke tempat perkemahan mereka, semua harta mereka telah dijarah oleh orang lain, telah dijarah oleh musuh, dan ketika mereka sampai ke tempat itu ternyata bukan cuma harta benda yang dijarah, tetapi juga anak-anak dan istri mereka diambil oleh musuh, ditawan oleh musuh. Termasuk anak dan istri-istri Daud. Anak-anak Daud dan istri-istri Daud ditawan juga. Sementara Daud dalam keadaan seperti itu, ya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia menyalahkan dia, menekan dia. Jadi Daud mengalami tekanan yang luar biasa pada saat itu. Tetapi 1 Samuel 30 ayat 6 berkata begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melepari dia dengan batu. Daud disalahkan, Daud hendak dilempari dengan batu karena karena dianggap Daud yang salah karena dia adalah pemimpin pada waktu itu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi pilihan yang dilakukan oleh Daud dalam ayat ini adalah pilihan yang menang atas dalam pergumulan spiritualnya dalam tekanan yang besar itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan akhirnya kelanjutan dari kisah itu, mereka akhirnya membawa pulang semua yang dilakukannya itu. Dan yang dia lakukan itu adalah perkara-perkara spiritual. Misalnya membawa efod itu kepada dia, lalu dia memakai itu dan meminta petunjuk dari Tuhan, dan dengan petunjuk secara spiritual mereka akhirnya menang. Jadi kemenangan secara spiritual itulah yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Kisah yang lain yang menang dalam ini, dalam pertarungan spiritual, dalam pergumulan hidup, adalah suatu ketika ada seorang pria kaya raya, ya ini kisah nyata. Pria yang kaya raya punya segala sesuatu, tetapi tiba-tiba muncul seorang yang mengaku sebagai karyawannya dan memberitahukan kepada dia bahwa semua harta itu lenyap seketika. Dan hanya dia saja dari semua karyawan yang tidak yang bersama-sama, hanya dia saja yang selamat. Semuanya tidak selamat. Tidak berserang begitu lama, datang lagi yang lain memberitahukan kepada dia bahwa anak-anaknya sudah meninggal semuanya. Tetapi pria itu berkata begini. Ini pria dari Timur Tengah, kira-kira dari daerah-daerah Iran sekarang ini. Maka berdirilah Ayub. Ini Ayub 1 ayat 21 sampai ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini orang yang bisa memisahkan kekayaannya dengan spiritualnya.
Sehingga kekayaannya, kehilangan kekayaannya ataupun pertambahan kekayaannya tidak mempengaruhi keadaan spiritualnya. Orang dekatnya mau menyokong dia ataupun tidak menyokong dia, dia tetap percaya kepada Tuhannya. Rohnya tetap kuat di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Kita tentu rindu mengalami seperti ini. Karena sering kali ketika hal-hal yang duniawi hilang dari kita, kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Aduh, sia-sia aja aku berdoa setiap hari. Tidak ada jawaban doa. Tidak ada Tuhan yang menyertai. Akhirnya mengutuk Tuhan lalu pergi ikut dengan istri Ayub. Nah, Ayub tidak. Ayub tetap menang dalam pergumulan rohaninya. Walaupun seluruh dunianya hilang. Seluruh kemewahannya hilang. Seluruh kehormatannya hilang. Harga dirinya diinjak-injak karena dia masuk ke dalam debu. Dan meletakkan debu di atas kepalanya. Semua teman-temannya bilang, itu karena dosa kau tuh. Makanya tobat kau. Lalu yang lain bilang, tinggalkan Tuhan yang selama ini. Ternyata Tuhan yang selama ini bukan dia yang memberkati kau. Tuhan yang kau sembah selama ini adalah Tuhan yang menginginkan kemelaratanmu. Tinggalkan Tuhan kau itu, kutuk dia. Mari kita cari Tuhan lain yang bisa memberkati kita. Kira-kira gitu kata bininya. Tapi Ayub tetap kuat. Karena dia mengandalkan penyertaan Allah di dalam hidupnya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya baca lagi satu contoh yang lain. Ini kisah nyata juga. Seorang pria yang sejak kecilnya dibully. Dibully karena mamanya tidak percaya pada penyertaan Allah atas anaknya ini. Jadi anaknya ini karena ikut skenario mamanya, terikut dalam skenario mamanya, akhirnya seluruh hidupnya dia dianggap sebagai orang yang suka menipu orang. Sampai hari ini orang masih percaya bahwa anak itu adalah dari keluarganya adalah dia yang dia memperoleh segala sesuatu karena tipuan. Bukan karena tidak beriman. Padahal sebetulnya kenyataannya ya mamanya tidak percaya lalu merancangkan penipuan. Ya, saya baca dulu ya. Kisahnya di dalam Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai 32. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi. Karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu, siapakah namamu? Sahut Yakub. Sahutnya Yakub. Ya, jadi masih melekat pada dirinya ini. Predikat sebagai seorang penipu. Namaku Yakub, kata dia. Lanjut ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat ini seringkali dipakai oleh saudara-saudara yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita kalah melawan Yakub. Tapi saya sudah baca ayat ini berkali-kali. Saya tidak menemukan kata bahwa Tuhan kalah. Tetapi Yakub menang, ada. Ya. Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Sama sekali tidak ada kata Allah kalah. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub memberi menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi pangkal sendi paha karena telah memukul sendi. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi Yakub yang sedang mengalami tekanan yang berat, punya masa lalu yang tidak enak, lalu sedang di depannya ada pergumulan yang sangat berat menghadapi abangnya yang saya sudah tahu informasi, abangnya kaya raya dan punya pasukan yang besar, punya kekayaan yang besar, jadi bisa melakukan apa saja terhadap dia. Dan ketika dia kembali, dia mengalami pergumulan yang sangat hebat, tetapi dia memilih untuk bersama dengan Tuhan.
memilih untuk bersama-sama dengan Allah dalam pergumulan itu, dan akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat ahli memberi kemenangan tanpa kekalahan, tanpa mengalahkan orang lain. Jadi kemenangan yang kita peroleh dari Tuhan adalah kemenangan yang tanpa mengalahkan orang lain. Jadi mari kita berpikir, menanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, kemenangan kita di dalam hal apapun. Jangan sampai kita merancangkan kemenangan, menang atas bisnis, menang atas dalam usaha, menang dalam hal apapun, harus mengalahkan orang lain. Tidak harus. Harus membohongi orang lain. Tidak harus. Rancangan kemenangan yang Tuhan sediakan kepada kita melalui kehadirannya bersama-sama dengan kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan adalah rancangan kemenangan yang tanpa mengalahkan orang lain. Menang tanpa mengalahkan. Hanya Tuhan yang punya ini. Di luar Tuhan, menang harus selalu mengalahkan orang lain. Karena rancangan iblis adalah soal kalah atau menang. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya menang. Tuhan ahli di dalam merancangkan semua ini. Maka bersama dengan Tuhan, kita menang. Saudara kita menang. Kita menang, orang lain menang. Kita memberi tanpa berkekurangan. Ini luar biasa. Dan yang menarik di bagian terakhir, orang-orang keturunan Yakub sampai hari ini mengenang kemenangan itu dengan tidak makan daging pangkal paha. Mengenang itu karena keyakinan pada penyertaan Allah adalah yang dialami oleh Yakub, tidak berhenti sampai pada Yakub, tetapi pada semua keturunannya sampai hari ini, kemenangan atas pergumulan itu menjadi tonggak sejarah kemenangan Israel. Sampai hari ini. Bahwa mereka telah menang dalam pergumulan dengan Tuhan dan manusia. Dan mentalitas kemenangan itu selalu diperingati setiap kali melihat daging paha dihidangkan. Daging pangkal paha. Mereka tidak akan makan itu. Untuk mengenang kemenangan itu, untuk menyirami mentalitas kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub sampai hari ini. Peperangan yang terjadi seringkali dikutip oleh Pak Kalpin, bahwa peperangan yang terjadi hari-hari ini adalah peperangan yang akan menjadi pembelajaran bagi semua orang di sepanjang sejarah peperangan. Karena ini adalah peperangan yang paling elegan, peperangan yang masih sangat misteri, karena itu peperangan yang sangat prestisi, hanya menargetkan bagian-bagian yang sangat perlu untuk ditargetkan, tapi yang lainnya tidak rusak. Monique Rikes berkata bahwa pesawat Israel terbang bolak-balik dari Iran ke Israel sekian ribu kilometer, tetapi tidak dilihat oleh musuh. Dan mereka hanya menargetkan pemimpin-pemimpin, komandan-komandan IRGC yang bertanggung jawab untuk pengayaan uranium, dan hanya pangkalan militer saja, peluncur rudal dan pusat pengayaan uranium saja yang diserang. Hanya itu, korban sipil sama sekali tidak ada. Jadi ini adalah peperangan dengan mentalitas kemenangan yang sangat tinggi, mentalitas kemenangan yang sangat luar biasa, dan itu bermula dari seorang pria yang bergumul dengan Tuhan dan telah melewati Peniel, dan terus dikenang sepanjang sejarah sebagai kehadiran Allah di tengah umatnya memberi kemenangan kepada mereka. Kenangan itu yang membuat mereka selalu menjadi orang-orang yang menang. Saya percaya kita juga adalah orang-orang yang selalu ditekankan berulang-ulang oleh Tuhan bahwa kita adalah umat pemenang. Bahkan di Roma pasal 8 ayat 37, lebih daripada orang-orang yang menang. Satu contoh lagi, seorang pria yang luar biasa yang juga mengalami kemenangan spiritual walaupun jasmaninya hancur. Sekali lagi, orang-orang yang bisa memisahkan antara jasmaninya dan spiritualnya, walaupun habis binasa, walaupun tubuhku hilang lenyap, kata Daud, tetapi hatiku tetap kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, seorang pria pengikut Tuhan Yesus yang sangat militan, berkhotbah dengan sangat luar biasa, menyikamkan banyak dosa, menyatakan banyak fakta tentang kehidupan ahli-ahli agama, ahli-ahli kaum radikal pada waktu itu, dan akhirnya dia dipersekusi dan dilempari dengan batu. Mereka berteriak-teriak, menutup telinganya, menyerbu dia, menyeret dia ke luar kota, melempari dia dengan batu yang luar biasa. Tetapi
rohnya semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan darah dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini, meninggallah ia. Ini kisah tentang Stefanus. Tubuhnya habis, tetapi rohnya makin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, seringkali kehidupan spiritual kita sangat tergantung kepada keadaan rohani kita. Apabila keuangan kita mundur, kita menjadi layu di hadapan Tuhan. Apabila ekonomi kita hancur, kita menjadi terpuruk secara rohani. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi, bila Tuhan bersama-sama dengan kita akan menang dalam pergumulan. Yang terakhir, selain kita menang atas pergumulan-pergumulan jasmani, menang dalam pergumulan spiritual, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah kita akan menjadi menang atas maut bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah mengalahkan maut. Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 51-58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini Kristus dan Roh Kristus maksudnya. Dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus menuliskan hal ini supaya kita mengetahui, karena kita sangat perlu mengetahui, meyakini, dan mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa maut telah dikalahkan. Dan ketika kita mengenakan Kristus yang hidup, kita mengalami kehidupan itu bersama-sama dengan Dia. Maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan, dan benih kehidupan ada di dalam kehidupan kita. Benih kehidupan itu adalah firman Tuhan yang perlu disiram setiap saat dengan mendengar lagi dan lagi firman Tuhan, menaikkan lagi dan lagi puji-pujian, dan lagi terus menerus, sambil kita terus berdoa dengan tidak putus-putusnya, sehingga kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, mengimani dengan sungguh-sungguh hal ini, menghidupi ini dengan iman. Kita perlu merasakannya setiap saat. Kita perlu mengalami kemenangan atas maut setiap saat. Kita perlu mengalami, merasakan, menikmati, mengimani, percaya sungguh-sungguh bahwa memang kita sudah menang atas maut. Kita bersyukur sekali bahwa malam hari kita belajar demonologi yang membuktikan bahwa kita belajar bahwa kita ini bisa menang atas kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa iblis dengan mengusir setan dalam nama Yesus. Hal-hal ini menjadi bukti yang akan menguatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika ada orang kerasukan setan, jangan lari. Tetapi datang dan usir dia dalam nama Yesus. Pasti lari. Supaya apa? Supaya kita mengalami bagaimana kita bisa mengalahkan kerajaan maut. Sama seperti Kristus telah mengalahkan kerajaan maut. Seringkali dalam kehidupan kita, kita sudah dimenangkan. Kita sudah diberi kehidupan. Karena tidak mengetahui, akhirnya kita tidak mengalami.
Ada yang mengetahui tapi tidak percaya, kita tidak mengalaminya. Lalu kita menjadi ragu-ragu, betulnya Tuhan ini ada, betulnya aku bisa menang atas semua masalahku ini. Karena kita tidak pernah mengalami kemenangan. Tidak pernah mengalami. Nah, bagaimana supaya mengalami? Usir. Kita perlu membicarakan, menceritakan firman Tuhan kepada orang setiap saat supaya kita tahu ketika orang itu percaya kepada firman yang telah diberitakan, kita beritakan kepada dia, dia telah beralih dari maut kepada hidup. Dia telah beralih daripada kematian kepada hidup, beralih dari gelap kepada terang. Dan itu perkataan firman Allah yang kita sampaikan telah menjarah kerajaan maut. Dan itu menjadi bukti bagi kita, menjadi pengalaman bagi kita, menjadi sesuatu yang akan kita ingat seumur hidup kita bahwa kita juga bisa menang atas maut. Karena sekali lagi, di sepanjang kehidupan kita ini, pertarungan untuk percaya kepada Tuhan atau ragu terhadap kuasa Tuhan selalu ada setiap saat. Karena itu kita perlu mempraktekkan firman Tuhan setiap saat supaya kita selalu mengalami janji-janji Tuhan ini bagi kita setiap saat. Dan dengan mengalami itu, kita semakin kuat dan kokoh oleh karena penyertaan Tuhan atas kita. Salah satu bukti yang paling valid daripada kita telah menang atas maut adalah kita ini telah beralih percaya kepada Tuhan, beralih dari maut kepada hidup. Saya dari kecil adalah anak yang dibesarkan dengan kepercayaan bahwa jimat-jimat bisa menyelamatkan saya. Mantra-mantra bisa membuat saya selamat dimanapun berada. Tapi saya syaratnya harus menyatu dengan jimat-jimat itu. Menyatu dengan mantra-mantra itu. Menyatu dengan spiritualnya. Semua itu. Tetapi oleh karena Tuhan telah menyelamatkan saya menjadi bukti bahwa saya bisa menang atas maut. Karena Tuhan memenangkan saya. Tetapi harus melangkah bersama. Itu hanya peristiwa sekali seumur hidup. Tetapi peristiwa pengalaman yang bisa kita alami setiap saat adalah kita mesti menang atas maut setiap saat dan kita menyaksikan maut diinjak oleh Tuhan setiap saat. Saat kita memberitakan Injil dan orang percaya pada berita pengampunan dosa oleh Yesus, nyawanya direbut dari maut. Kita selalu menyaksikan itu karena kita selalu mengalami sukacita karena itu. Bahkan bukan cuma kita, tetapi surga bersukacita karena itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sangat indah apabila ini. Saya kesaksian terakhir. Di tempat kami sedang ada bakti sosial 17 Agustus. Kemarin saya sangat bersyukur sekali bahwa melalui bakti sosial pasca, pengobatan gratis, donor darah, dan bagi-bagi sembako, banyak sekali kesempatan untuk menyaksikan kabar baik. Dan akhirnya ketika kami datang ke satu komunitas itu menjadi percaya semuanya, tidak ada yang sisa satupun. Tapi komunitasnya cuma 3 orang. Tapi bersyukur bahwa 3 orang terima Yesus dan masih menjadi JRT kami, JRT kaum bapak pertama di Tanah Melayu dengan mereka. Puji Tuhan untuk hal ini. Tetapi berita yang perlu kita doakan adalah bahwa ketika bulan ini, bulan Agustus, berencana kembali untuk mengadakan bansos lagi, dan mereka menaruh juga pangkas rambut gratis sebagai salah satu ikon yang dihadirkan sebagai bansos. Saya mengusulkan jangan di sini bansos kalau pangkas gratis, tapi di seberang jalan dari gereja. Di situ ada gereja juga, gereja bawang putih. Atapnya seperti bawang putih, tempat ibadah. Setuju semua, puji Tuhan. Saya menghimpun teman-teman yang mau untuk melakukan itu. Jadi ada 4 orang akan melakukan bansos pangkas rambut tanggal 16. Dan itu tempatnya di halaman gereja bawang putih di pelataran parkir karena ada tenda di situ. Tetapi menit-menit terakhir, maksud saya hari-hari terakhir, pimpinan kami menjadi takut. Lalu dia bilang, jangan. Aduh. Tolong doakan Bapak Ibu supaya pimpinan-pimpinan gereja, hamba-hamba Tuhan,
kita sebagai orang-orang percaya berani menaklukkan kuasa maut. Kuasa maut yang paling dekat dengan kita adalah ketakutan kita untuk menyampaikan kabar baik. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan selain diri kita sendiri. Iblis berusaha menaburkan benih ketakutan di dalam diri kita supaya kita takut untuk mengambil tindakan-tindakan yang besar. Hati-hati dengan ini. Gereja tidak kalah, tidak boleh kalah dengan kuasa maut. Karena Kristus telah berfirman, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu adalah bermaksud adalah gereja secara individu, gereja secara juga secara institusi. Gereja secara keseluruhan. Kita secara individu mesti berani memberitakan kabar baik. Gereja secara institusi juga harus berani menyatakan kabar baik. Kita sering kali mendengar operasi senyap yang dilakukan oleh Pak Kalpin di gerejanya. Dan itu baik-baik saja. Dan saya rasa kita mesti berprinsip bahwa kalau kita dipersekusi, kalau gereja kita dipersekusi, karena kita menyampaikan kabar baik, kita sudah untung. Karena kabar baik sudah disampaikan. Tetapi apabila kita tidak memberitakan kabar baik, toh kita dipersekusi juga. Itu rugi 2 kali. Sudah tidak memberitakan kabar baik, dipersekusi lagi. Rugi 2 kali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, marilah kita harus selalu mengalami kekuatan, kemenangan atas maut. Menang atas pergumulan-pergumulan jasmani. Tuhan sudah menjamin atas persoalan hidup, atas makanan, minuman, tempat tinggal, fasilitas, menang atas sakit dan penyakit. Itu sudah Tuhan jamin. Dan menang atas maut itu sudah Tuhan kerjakan dan juga dijamin atas kita. Tetapi juga harus menang di dalam pertarungan-pertarungan di dalam kehidupan setiap hari. Menang atas ketakutan pribadi itu juga Tuhan sudah jamin bagi kita semuanya. Bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bukan hanya janji kepada individu, orang-orang percaya gereja secara individu, tetapi juga janji kepada gereja secara institusi. Kenapa gereja selalu dikalahkan oleh wacana-wacana, oleh ormas-ormas, oleh apa segala macam? Bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi karena kita terlalu lemah. Kenapa kita menjadi takut? Bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi kita tidak berani menghadapinya. Dengan cara Kristus tentu saja. Yang saya maksud tadi Bapak Ibu bukan untuk menyerang, bukan untuk yang lain-lain. Hanya membangun hubungan baik saja dengan orang-orang di luar gereja. Gereja kami tidak berani. Saya percaya gereja Bapak Ibu pasti berani melakukan hal ini. Pak Calvin menjadi contoh gereja yang berani. Dengan cara yang unik, dengan cara yang lembut. Seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam hari. Itu operasi senyap. Dan itu menjadi slogan Ahmadiyah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapak di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan datang di tengah kami pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, Tuhan, kiranya firman-Mu selalu meyakinkan kami, menguatkan kami senantiasa bahwa Engkau menyertai kami dalam keadaan seperti apapun kami. Baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan kelimpahan ataupun kekurangan. Bahkan di tengah-tengah bahaya maut sekalipun, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk selalu bertindak supaya kami selalu mengalami penyertaan-Mu senantiasa. Bertindak dalam memberitakan kabar baik. Makasih Tuhan, ini doa kami. Mengucap syukur, memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, salam. Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan ke